Ini dia Brody pengganti Apple Watch gue yang kemarin rusak, yaitu Huawei Band 7. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, gue mau disclaimer terlebih dahulu bahwa di sini bukan berarti gue adalah anti Xiaomi. Karena ini jujur pure memang sesuai kebutuhan gue yang sudah terlalu lama menggunakan Apple Watch. Maka dari itu nih ya, biar lebih adil ataupun aci, mumpung si Apip ini punya Mi Band 6, makanya gak ada salahnya kalau kita akan melakukan head to head ataupun compare secara langsung. Jadi meskipun budget gue ini terbatas, tapi tetap ya gue tuh pengen punya sebuah smartband yang desainnya tuh premium, kemudian pilihan varian warnanya banyak, dan yang paling utama nih ya, gue pengen sebuah layar yang mudah buat dinavigasiin. Well, dengan range harga yang sama-sama 500 ribuan, alasan utama gue kenapa memilih Huawei Band 7 adalah karena ukuran dari layarnya. Meskipun kalau kita bandingin ya secara spek di atas kertas, Mi Band 6 ini punya ukuran layar tuh yang lebih luas, yaitu 1,56 inci. Tapi entah kenapa nih ya, layar AMOLED berukuran 1,47 inci punya Huawei Band 7 ini secara tampilan dan kenyamanan saat dipakai tuh memang terasa jauh lebih besar dan juga luas sih. Hal tersebut disebabkan karena Huawei Band 7 ini memiliki actual display area tuh yang lebih luas, di angka 573,73 mm. Dengan screen to body ratio-nya mencapai 64,88%. Sehingga menurut gue nih ya, Huawei Band 7 ini adalah satu-satunya smartband yang memiliki bentuk dan fungsi yang paling mendekati sebuah smartwatch. Nah, berkat ukuran aktual display area yang luas tersebut nih ya, akan sangat wajar sih kalau misalkan Huawei Band 7 ini punya bobot yang sedikit lebih berat, di angka 16 gram jika tidak menggunakan strap. Kalau misalkan kita bandingin ya sama Mi Band 6 yang cuma punya berat 12,8 gram di kondisi yang sama. Ya meskipun pada saat kita pakai nih ya, perbedaan beratnya tuh nggak terlalu signifikan banget. Atau malah menurut gue ini ya sama-sama aja bro. Tapi uniknya kalau misalnya kita side to side seperti ini, terlihat banget kalau Xiaomi Band 6 ini jauh lebih tebal secara desain ketimbang Huawei Band 7. Dan gue rasa ini bukan sesuatu hal yang harus diperdebatkan banget sih sebenarnya. Dan part ini adalah menjadi salah satu poin utama ataupun poin kedua kenapa gue memilih Huawei Band 7. Alasan ketiganya adalah karena kemampuan charging yang dibawa oleh Huawei Band 7 nih, yang sudah mampu mengisi daya hingga 100% hanya dalam waktu 1 jam aja. Kalau kita bandingin ya sama Mi Band 6 yang membutuhkan durasi charging selama 2 jam. Bahkan ya buat lo semua yang tipikal orangnya tuh suka malas ngecas ataupun kalau ngecas pengen itu langsung cabut-cabut ataupun sebentar ya bro. Ini pihak Huawei berani banget ngeklaim bahwa untuk Huawei Band 7 ini dengan pengecasan 5 menit, Doski bisa bertahan sampai 2 hari. Dan poin terakhir nih ya, kenapa gue langsung bisa memilih Huawei Band 7 dibandingkan Mi Band 6 adalah ketersediaan watch face-nya yang jauh lebih banyak. Huawei menyediakan hingga 4.000 lebih watch faces yang bisa diakses lewat aplikasi Huawei Health. Dibandingkan sama Mi Band 6 yang cuma punya 60 watch faces yang bisa diakses. By the way, keempat poin di atas tadi itu adalah hasil riset gue sebelum gue memutuskan untuk membeli Huawei Band 7 ini. Dan setelah gue memutuskan beli dan sekarang gue udah takis nih ya brother, justru malah gue menemukan poin-poin lain yang semakin menguatkan 4 poin yang tadi. Poin yang paling penting dari sebuah smartwatch ataupun sebuah smartband yang untungnya ada di Huawei Band 7 dan juga Xiaomi Band 6 ini adalah sebuah fitur yang namanya All Day Health Monitoring. Tapi sayangnya Brody, untuk Mi Band 6 ini fiturnya tuh nggak bisa langsung diakses ya, karena kita tuh harus masuk dulu ke tampilan menunya terlebih dahulu. Akan tetapi di Huawei Band 7, kita tuh cuma tinggal swipe aja layarnya ke kiri. Maka semua informasi terkait heart rate, kemudian SpO2 udah bisa langsung diakses nih dengan lebih detail. Hal yang sama juga bahkan berlaku nih untuk semua fitur lainnya seperti progress activities harian kita, di mana di Mi Band 6 ini kita tuh tetap harus ke menu terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi. Sementara di Huawei Band 7 ini tuh kita tinggal swipe aja nih layarnya ke arah kanan. Bahkan ya, sistem health monitoring di Huawei Band 7 ini berjalan secara kontinu. Baik itu untuk heart rate maupun SpO2. Akan diukur secara terus-menerus nih. Dan nantinya bisa ngasih kita peringatan kalau misalkan sewaktu-waktu nih ya, membaca angkanya tuh abnormal bro. Dan buat lo semua nih ya, yang hobinya olahraga, mungkin poin selanjutnya ini bisa menjadi pertimbangan utama kalian. Karena Huawei Band 7 ini sudah membawa total 96 workout modes yang bisa kalian gunakan nih sesuai kebutuhan. Mulai dari olahraga yang paling basic kayak misalkan lari dan berenang, sampai olahraga yang paling spesifik kayak misalkan taekwondo, berkuda, bahkan sampai parkour sekalipun brody. Apalagi ya, Huawei Band 7 ini sudah disematkan fitur True Sport Scientific Sport Algorithms yang mampu mengevaluasi data olahraga kita sehingga bisa memberikan input jangka panjang nih, agar olahraga yang kita lakukan itu jauh lebih efisien.
Tapi kalau misalnya kalian semua nih ngerasa nggak butuh banget dengan workout mode yang sebegitu banyak, mungkin Mi Band 6 ini udah bisa kok memenuhi kebutuhan olahraga kalian. Karena sudah ada nih 30 workout modes. Kemudian untuk ketahanan baterainya, kedua smart band ini nggak terlalu jauh ya, karena diklaim ini dua-duanya mampu bertahan sampai 14 hari. Tapi ini ya, pas gue sempat pakai kedua smart band ini secara bersamaan, buat mengetahui siapa sih yang jauh lebih awet, hasilnya itu memang Huawei Band 7 itu memang sedikit lebih boros sih dibandingkan dengan Mi Band 6. Namun dengan catatan ya, bahwa pada saat gue pakai secara bersamaan, gue tuh selalu mengaktifkan fitur EOD nih di Huawei Band 7. Kalau misalkan gue nggak pakai fitur EOD, ini mungkin gue rasa baterainya tuh bisa jauh lebih awet. Atau paling nggak bisa sama lah awetnya, kayak Mi Band 6. Nah, walaupun baterainya ini sedikit lebih boros pada saat fitur EOD-nya aktif, hal tersebut tuh bisa terobati kok oleh kecepatan chargingnya. Ya meskipun secara pribadi nih ya, gue belum pernah menghabiskan baterai kedua smart band ini sampai 0%. Tapi pas gue coba ngecas secara bersamaan ya, dalam kondisi baterai Huawei Band 7 ini lebih rendah, justru Huawei Band 7 ini tetap bisa terisi penuh terlebih dahulu. Gue juga baru nyadar banget nih, ternyata fitur Always On Display itu teramat sangat berfungsi untuk sebuah smartwatch dan juga smart band. Terus nih ya, hal yang paling terasa banget pas gue pakai Huawei Band 7 ini adalah berkat tombol fisiknya yang ada di bagian samping, yang sangat membantu gue banget deh dalam proses navigasi. Tombol ini tentunya berfungsi buat masuk ke menu ataupun sebagai tombol untuk langsung kembali ke tampilan home. Dimana hal ini jelas banget sih, nggak bisa kita lakuin di Xiaomi Band 6. Karena Doski itu nggak punya tombol apapun brodi. Jadi kita tuh harus swipe berkali-kali untuk kembali ke tampilan home. Dan pada akhirnya walaupun gue tidak menarik kesimpulan ya brother, dari semua pembahasan yang sudah kita bahas dari depan tadi sampai sekarang ini, gue rasa lo semua udah bisa menyimpulkan sendiri lah ya kenapa pada akhirnya gue melabuhkan hati ke Huawei Band 7 ketimbang Xiaomi Band 6. Dan gue rasa keputusan gue ini memang bukan sesuatu hal yang salah sih. Karena sebagai sebuah jam tangan, pasti kita tuh butuh langsung melihat informasi jam tangan dengan cepat kan ya, tanpa harus menunggu respon dari jam tangan kita terlebih dahulu. Ya meskipun fitur Race to Wake di Mi Band 6 ini lumayan ngebantu ya, tapi jujur entah kenapa gue tuh lebih nyaman buat pakai fitur EOD di Huawei Band 7 ini dibanding sama fitur Race to Wake. Kalau misalnya ada yang bilang ini nggak apple to apple karena gue seharusnya membandingkan dengan Xiaomi Band 7, gue rasa jawabannya jelas sih. Karena Xiaomi Band 7 ini belum masuk bro di Indonesia, jadi kita yang resmi-resmi aja gitu. Kalau misalkan pun nanti Xiaomi Band 7 masuk, mungkin nggak ada salahnya kalau nanti kita bakal bikin video compare lagi sama Huawei Band 7 ini brodi. Kurang lebih seperti itulah video kali ini, semoga bisa menjadi sebuah jawaban terutama buat lo semua yang lagi mencari sebuah smart band dengan range harga 500 ribuan. Seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook Beauty dan juga Pricebook Otomotif brodi. Bewok pamit. Assalamualaikum.